Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur patut kita panjatkan kepada Allah SWT. Seperkenannya kita bisa memulai pembelajaran hari ini setelah Idul Fitri ya, masih dalam suasana Syawal. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf atas segala kekhilafan. Dan kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Materi yang akan kita pelajari pada sesi pertama ini adalah kepemimpinan, motivasi, dan kepuasan kerja. Ketiganya ini dibahas secara bersama karena ketiga variabel ini memang kaitannya sangat erat. Nanti di akhir waktu akan kami ulas bagaimana keterhubungannya dan bagaimana hasil-hasil penelitian terakhir terkait dengan ketiga variabel itu. Baik, kami persilakan Mas Hafiz untuk menyajikan materinya. Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sugianto beserta teman-teman. Terus saya masih bisa diperkenankan untuk presentasi meskipun jarak jauh, dan mohon maaf saya merepotkan teman-teman yang ada di kelas. Nggak lebih keras kalau ditampilkan di sini ya. Oke, ditampilkan di sini. Coba dikendalikan. Habisnya di mute nggak? Kayaknya nggak ya? Keras mesti. Coba Fatan di mute aja deh, biar nggak double. Coba Fis, tes suara Fis. Tes. Oke. Saya lanjutkan di mana saya mendapatkan makalah yang bertemakan manajemen SDM dengan judul masing-masing itu ada 3 variabel, ada kepemimpinan, ada motivasi, dan kepuasan karyawan. Di mana dari kita dapat melihat sumber daya manusia dalam suatu organisasi itu merupakan penentu yang sangat penting bagi perusahaan atau organisasi. Hal tersebut itu ditegaskan bahwa fenomena sosial yang sangat menentukan pada masa kini dan masa depan dalam era globalisasi ini adalah manajemen sumber daya manusia. Aspek tersebut merupakan modal dan kekayaan terpenting dari setiap kegiatan manusia, keberhasilan dan kinerja seseorang dalam suatu bidang pekerjaan ditentukan oleh kepemimpinan, kepuasan kerja, dan juga motivasi terhadap bidang pekerjaan yang ditekuninya. Di dalam kinerja tersebut, seseorang pun juga dipengaruhi oleh tingkat kepuasan kerja yang dimiliki, baik dari internal maupun eksternal. Dalam hal ini, pegawai atau karyawan yang memiliki kepuasan dalam bekerja secara ilmiah akan termotivasi
dan bersemangat sehingga pada giliran atau pada waktunya menjadi daya dorong untuk meningkatkan produktivitas organisasi. Motivasi sebagai faktor pendorong mencapai kepuasan atau tujuan saat berkaitan dengan perilaku dan merupakan kekuatan respon yang penting dalam meningkatkan prestasi atau kepuasan kerja pegawai. Next. Next, Dan. Di sini ada definisi kepemimpinan secara umum adalah sebuah kekuatan atau kemampuan yang ada di dalam diri seseorang, dan pada hakikatnya semua orang itu adalah pemimpin, cuma di mana mereka bisa menempatkan kepemimpinannya itu di dalam suatu organisasi atau pekerjaan di mana dia bisa menjadi leader, baik di dalam lingkup kecil ataupun lingkup besar, tergantung posisi atau tergantung sesuai di mana dia berada. Next. Fungsi kepemimpinan dulu, Tan. Ya. Enggak. Tadi definisi terus teori kepemimpinannya belum, Tan. Teori kepemimpinan. Ya. Di mana teman-teman kita dapat melihat teori kepemimpinan itu terbagi 3. Ada yang namanya teori sifat, teori kelompok, dan teori situasional. Di mana teori sifat tersebut merupakan teori yang dapat ditelusuri kembali pada zaman dahulu. Pada waktu itu orang percaya bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukannya dibuat. Jadi memang sudah ada dasarnya seseorang itu, sudah bawaannya seseorang itu memang di dalam dirinya ada sifat kepemimpinan, bahwa seseorang pemimpin tanpa memperhatikan apakah ia mempunyai sifat sebagai pemimpin. Jadi kepemimpinan dari teori sifat ini adalah fungsi dari kualitas seseorang yang dibawa sejak lahir dan bukan fungsi dari dukungan dan lingkungan. Seseorang akan tampil lebih berhasil jika dapat mengenali potensi kualitas dirinya, maka dia harus memahami dan memenuhi kualitas yang diperlukan bagi seorang pemimpin. Lalu yang kedua ada yang namanya teori kelompok, di mana teori kelompok ini beranggapan bahwa supaya kelompok bisa mencapai tujuan-tujuannya harus terdapat suatu pertukaran yang positif di antara pemimpin dan pengikut-pengikutnya atas dasar prinsip saling menguntungkan, yaitu pemimpin memberikan perhatian kepada bawahan. Dengan adanya porsi perhatian terhadap bawahan akan memperluas pandangan, memperkokoh kekompakan kelompok terhadap kepemimpinan seseorang yang pada gilirannya akan meningkatkan komitmen ke kelompok ini terhadap tujuan organisasi. Lalu yang selanjutnya itu ada yang namanya teori situasional, di mana teori situasional ini menjelaskan bahwa terdapat daya penting yang tinggi atau luas pada pemimpin untuk menyesuaikan terhadap situasi, terhadap tuntutan situasi, lingkungan, dan sekitar zamannya. Faktor lingkungan itu harus dijadikan tantangan untuk diatasi, maka pemimpin itu harus mampu menyelesaikan masalah-masalah yang aktual. Sebab permasalahan-permasalahan hidup yang penuh pergolakan selalu akan memunculkan tipe kepemimpinan yang relevan bagi masanya. Next. Lalu di sini ada namanya unsur-unsur kepemimpinan. Adanya yang pertama, adanya seorang yang berfungsi memimpin yang disebut pemimpin, dan itu ada bawahan atau ada struktur di bawah setelah pemimpin tersebut. Lalu adanya orang yang dipimpin yang tadi saya bilang sebelumnya. Lalu adanya kegiatan menggerakkan orang lain yang dilakukan dengan mempengaruhi dan mengarahkan perasaan, pikiran, maupun tingkah lakunya. Jadi pemimpin itu harus bisa mempengaruhi, harus bisa melider, harus bisa mengarahkan orang-orang yang ada di bawahnya, baik menyamakan persepsi, baik menyamakan
tujuan, baik menyamakan apa yang harus dilakukan, tingkah laku di dalam menjalankan kegiatan tersebut. Lalu adanya tujuan yang hendak dicapai, baik yang dirumuskan secara sistematis maupun yang bersifat seketika. Lalu yang terakhir berlangsung berupa proses di dalam kelompok atau organisasi, baik besar maupun kecilnya organisasi. Next. Fungsi kepemimpinan sendiri itu ada dua. Yang pertama fungsi pemecahan masalah atau fungsi yang berhubungan dengan tugas. Fungsi ini menyangkut pemberian saran, pemecahan masalah, informasi dan pendapat. Terus fungsi pemecahan masalah atau fungsi yang berhubungan dengan tugas, fungsi ini menyangkut pemberian saran, pemecahan masalah, informasi. Itu salah copy berarti ya. Fungsi yang kedua itu fungsi sosial atau pembinaan kelompok, di mana fungsi ini mencakup segala sesuatu yang dapat membantu kelompok untuk melakukan kegiatan dengan lancar, fungsi sosial ya, atau pembinaan kelompok. Fungsi ini mencakup segala sesuatu yang dapat membantu kelompok untuk melakukan kegiatan dengan lancar, memberi pujian, dan menengahi ketidaksepakatan dalam kelompok. Jadi fungsi pemimpin itu ketika ada masalah, dia yang memutuskan akhir dari semua yang telah dimusyawarahkan, lalu ketika terjadi konflik atau apa, pemimpin itu juga harus ikut turun tangan di dalam memecahkan tersebut, dalam problem Lalu yang selanjutnya, next. Aspek-aspek penting kepemimpinan. Yang pertama, seorang pemimpin harus melibatkan orang lain. Orang lain di sini ialah maksudnya pengikut, karena tidak mungkin seorang pemimpin hanya berjalan sendiri, dia tidak punya pengikutnya, dia tidak punya anggota, dia tidak punya bawahan di dalam menggerakkan satu pekerjaan untuk mencapai tujuan. Lalu yang kedua, kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan. Distribusi kekuasaan di mana mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama di antara pemimpin dan cara-cara anggota kelompok. Jadi pemimpin mempunyai distribusi kekuasaan yang memang mencakup seluruhnya, tidak seperti anggota-anggota atau orang-orang di bawahnya. Lalu yang terakhir, kepemimpinan sebagai kemampuan dalam menggunakan kekuasaan. Di mana aspek ketiga ini sebagai kemampuan dalam menggunakan berbagai bentuk kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin umumnya akan digunakan dalam mempengaruhi perilaku anggota kelompoknya. Hal itu dapat dilakukan melalui sejumlah cara. Next. Di mana tipe-tipe kepemimpinan itu yang pertama itu ada kepemimpinan otoriter, yang mungkin kita semua teman-teman sudah mengetahui bahwa otoriter adalah kepemimpinan yang berdasarkan pada kekuasaan mutlak. Itu kan, seorang pemimpin yang otoriter memimpin pengikutnya dengan mengarahkan kepada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Segala keputusan berada hanya di tangan seorang pemimpin itu sendiri yang menganggap dirinya mengetahui lebih banyak daripada orang lain. Lalu yang kedua ada kepemimpinan demokratis, di mana kepemimpinan demokratis adalah memimpin yang demokratis, di mana ia mengajak bawahannya untuk merundingkan masalah-masalah yang menyangkut pekerjaannya, dan setiap keputusan yang diambil berdasarkan keputusan bersama. Lalu kepemimpinan yang bebas, di mana kepemimpinan yang bebas itu sebentar Pak. Lalu selanjutnya ada kepemimpinan yang bebas, di mana kepemimpinan ini menjalankan perannya secara pasif. Kepemimpinan ini menyerahkan segala usaha untuk menentukan tujuan dan kegiatan sepenuhnya kepada anggota kelompoknya,
dan hanya menyerahkan bahan-bahan dan alat-alat yang dibutuhkan untuk pekerjaan itu. Kepemimpinan ini tidak mengambil inisiatif apapun meski ia berada di tengah kelompoknya. Lalu ada kepemimpinan karismatik, di mana kepemimpinan ini melingkupi daya tarik dan pembawaannya yang luar biasa sehingga ia mempunyai pengikut yang jumlahnya besar, yang jumlahnya sangat besar dan fanatik. Meskipun para pengikut ini sering pula tidak dapat menjelaskan kenapa mereka menjadi pengikut pemimpin tersebut. Jadi diambil dari sosoknya. Lalu ada namanya kepemimpinan paternalistik, di mana kepemimpinan ini bersifat kebanyakan dengan sifat sebagai berikut, adanya bersifat terlalu melindungi, lalu menganggap bawahan belum dewasa dan perlu dikembangkan, kurang memberi bawahan kesempatan untuk membuat keputusan sendiri. Next. Lalu di mana motivasi sendiri adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. 3 elemen utama dalam definisi ini diantaranya adalah intensitas, arah, dan ketekunan. Dalam setiap pegawai yang bekerja dalam perusahaan memerlukan motivasi dari setiap pimpinan ataupun dari kalangan lainnya. Karena dari motivasi karyawan bisa lebih meningkatkan setiap apa yang dikerjakannya. Next. Teori-teori motivasi ini itu terdapat 5. Ada teori efek Houghton, di mana teori ini memiliki dampak pada motivasi kelompok kerja dan sikap karyawan dalam bekerja, kontribusi hasil penelitian tersebut bagi perkembangan teori motivasi. Lalu adanya teori kebutuhan, di mana pada dasarnya karyawan bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Lalu ada teori X dan Y, di mana teori X dan Y ini menganggap bahwa dengan baik, prosedur dan disiplin yang keras lebih diutamakan dalam bekerja. Uang bukan satu-satunya faktor yang memotivasi kerja. Karyawan tidak perlu diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri. Lalu ya, ada teori Y, di mana teori Y itu beranggapan bahwa karyawan senang bekerja, karyawan akan memiliki komitmen terhadap pekerjaan organisasi, terus manusia cenderung ingin belajar, terus adanya kreativitas dan imajinasi. Inovasi yang digunakan untuk memecahkan masalah. Lalu yang ada teori hygiene dan motivator, di mana faktor menurut Herberg ini faktor yang menimbulkan kepuasan karyawan berbeda dengan faktor yang menimbulkan ketidakpuasan kerja. Gitu. Salah satunya di antara faktor hygiene ini meliputi kebijakan perusahaan, sistem pengawasan, gaya kepemimpinan, kondisi lingkungan kerja, hubungan antar pribadi, gaji, upah, status, kesehatan, dan keselamatan kerja. Lalu ada yang namanya faktor motivator, meliputi pengakuan, penghargaan atas prestasi, tanggung jawab yang lebih besar, pengembangan diri, pengembangan karir, minat, dan terhadap pekerjaan. Lalu adanya teori motivasi berprestasi, di mana ini dijelaskan oleh beberapa ahli bahwa tentang keinginan seseorang untuk mencapai kinerja yang tinggi. Hasil penelitian tentang motivasi berprestasi menunjukkan pentingnya menetapkan target atau standar keberhasilan karyawan. Dengan ciri-ciri motivasi berprestasi yang tinggi akan memiliki keinginan bekerja yang tinggi. Next. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, yaitu ada kebutuhan yang tidak sama pada setiap pegawai dan berubah sepanjang waktu, feeling dan emosi, yaitu perasaan dan emosi, terus aspek yang terdapat dalam diri pribadi pegawai, terus ada pemuasan kebutuhan yang tidak seimbang antara tanggung jawab dan wewenang. Next. Kepuasan karyawan atau kepuasan kerja, di mana kepuasan kerja adalah perasaan puas atau rasa pencapaian yang diperoleh seorang karyawan dari pekerjaannya, di mana kepuasan kerja ini merupakan hasil dari penilaian yang menyebabkan seseorang mencapai nilai pekerjaannya atau memenuhi kebutuhan dasarnya secara optimalisasi, serta membantu dalam menentukan sejauh mana seorang menyukai atau tidak menyukai pekerjaannya. Next.
Lalu di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, ada kompensasi dan kondisi kerja. Nah, di mana salah satu faktor terbesar dari kepuasan kerja yaitu adalah kompensasi dan tunjangan yang diberikan oleh perusahaan karyawan. Terus seorang karyawan misalkan dia gajinya yang baik, insentif, bonus perawatan dan lain-lain, lebih bahagia dan puas dengan pekerjaannya dibandingkan dengan seorang yang tidak memiliki pekerjaan dengan fasilitas yang sama. Lalu adanya keseimbangan kehidupan kerja, setiap individu ingin memiliki tempat kerja yang baik serta pekerjaan yang dapat memungkinkan mereka menyisakan waktu yang cukup bersama keluarga dan teman. Lalu ada yang namanya dihormati dan diakui. Setiap individu menghargai dan merasa termotivasi jika mereka dihormati di tempat kerja mereka dan diakui keberadaannya baik di dalam perusahaan tersebut ataupun di luar perusahaan tersebut. Lalu adanya keamanan kerja, di mana keamanan kerja ini bahwa perusahaan akan berusaha mempertahankan mereka meskipun dalam kondisi pasar sedang bergejolak. Jadi mau ada inflasi atau gimana pun mereka tetap aman bekerja. Lalu adanya tantangan, di mana tantangan ini adalah aktivitas kerja yang monoton dapat menyebabkan karyawan tidak puas. Jadi harus memberikan kesempatan untuk bekerja di proyek baru dan lain sebagainya agar dapat membantu meningkatkan kepuasan kerja karyawan juga. Lalu yang terakhir itu adanya pertumbuhan karir, di mana semua karyawan itu atau pegawai itu pasti menginginkan yang namanya ada jenjang karir. Makanya dari situ mereka ketika adanya jenjang karir, mereka akan merasa puas dengan apa yang dilakukannya. Next. Konsekuensi kepuasan kerja sendiri itu karyawan atau kepuasan kerja itu yang diungkapkan lewat perilaku yang diserahkan untuk meninggalkan organisasi, mencakup pencarian posisi baru maupun minta berhenti. Yang kedua itu suara ketidakpuasan yang diungkapkan lewat usaha aktif dan konstruktif untuk memperbaiki kondisi, mencakup saran perbaikan, membahas masalah-masalah dengan atasan dan beberapa bentuk kegiatan serikat buruh. Lalu next. Konsekuensi kepuasan kerja itu yang selanjutnya itu kesetiaan, loyalitas. Ketidakpuasan yang diungkapkan dengan cara pasif menunggu membaiknya kondisi, mencakup membicara membela 45 organisasi, menghadapi kritik dari luar dan mempercayai organisasi dan manajemen untuk melakukan hal yang tepat. Lalu yang terakhir itu pengabdian, ketidakpuasan yang dinyatakan dengan membiarkan kondisi memburuk. Udah semua. Oh, iya. Termasuk kemangkiran atau datang terlambat secara kronis, upaya yang dikurangi dan tingkat kekeliruan yang meningkat. Next. Yang terakhir itu kesimpulan kepemimpinan dan motivasi memberikan kontribusi bagi terbentuknya kepuasan kerja pegawai, dengan kata lain pengaruh positif kepemimpinan terhadap kepuasan kerja pegawai, dan terdapat juga pengaruh positif dari pemberian motivasi terhadap kepuasan kerja pegawai, dan diharapkan terjadinya peningkatan faktor kepemimpinan dan motivasi pegawai guna mendukung tercapainya kepuasan kerja di suatu organisasi atau perusahaan. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya presentasikan hari ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangan kepada semua teman-teman juga. Yang sangat pengaruh
sih yang paling menentukan suatu organisasi itu berhasil atau tidak? Lagi dia kita memastikan itu variabelnya sudah lama sekali dikaji, nggak perlu lagi kita memilih, itu salah pandangan yang salah. Selama ini kan biasanya orang cenderung untuk berpikir seperti itu. Oh, itu variabel-variabel yang dulu sudah dikaji. Tetapi kita harus yakini bahwa kepemimpinan itu merupakan salah satu di antara variabel-variabel lain yang memegang peranan sentral dalam sebuah organisasi. Kenapa? Karena seorang pemimpin itu punya kewenangan untuk mengalokasikan sumber daya di dalam organisasi. Pemimpin itu orang yang harusnya bisa melihat ke depan, sehingga bisa menetapkan visi misinya seperti apa. Dan kemudian pemimpin juga harus mampu menyampaikan dalam bahasa sehari-hari kemana kita akan. Jadi seorang pemimpin harus bisa mengartikulasikan tujuan kita itu dalam percakapan sehari-hari, sehingga pengikutnya tahu betul kita itu mau kemana. Kalau tujuannya itu jelas, maka semua langkah-langkah yang bertentangan dengan pencapaian tujuan dengan sendirinya akan terhindar. Biasanya itu karena pemimpin tidak mampu untuk mengartikulasikan tujuan itu, maka anggota organisasi nggak begitu gamblang, kita tuh mau kemana. Karena tidak begitu jelas, ya maka banyak mungkin perilaku mereka yang bertentangan dengan tujuan pencapaian organisasi. Nah, ini yang nggak banyak disadari oleh pemimpin-pemimpin kita. Mungkin dalam organisasi kita juga seperti itu ya. Jadi kalau kita sebagai seorang pemimpin kita harus sadar, kita harus menerjemahkan. Tidak usah dengan kalimat-kalimatnya, wah, dengan percakapan saja. Bagaimana caranya? Dengan membangun budaya organisasi yang mendukung pencapaian organisasi. Jadi siapa yang membentuk budaya organisasi itu? Nah, dari sinilah sentral untuk mencapai tujuan. Bahkan dia juga yang punya tugas untuk melihat ke depan, yang membawa organisasi itu ke arah. Mohon izin dong. Dia ajak anggota organisasinya ke arah. Jadi intinya pemimpin adalah variabel utama. Nah, kaitannya kalau kita cermati fungsi-fungsi pemimpin, itu kan dia harus, karena pemimpin itu pada dasarnya adalah kemampuan. Untuk apa? Untuk menggerakkan, untuk memotivasi orang, untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi dia punya tugas memotivasi. Dan itulah maka pembahasan kepemimpinan itu pasti dekat dengan motivasi. Dan apalagi yang menyebabkan itu menjadi sangat dekat, karena dari hasil penelitian terakhir itu berarti saja kalau kita cermati variabel apa sih yang sebelah kanan, yang paling sebelah kanan itu adalah kinerja dan komitmen. Itu ternyata kalau kita analisis itu pengaruh kepemimpinan tidak sedikit terhadap ini. Nah, sekarang kita cermati ada fenomena dia mestinya akan berpengaruh pada kepemimpinan. Pengaruh langsungnya berarti kerja. Ini seringkali dari hasil penelitian yang ada itu tidak signifikan. Padahal secara teori kan signifikan. Ya kan? Sehingga ada gap, ada division antara kemungkinan dengan ini. Nah, bagaimana kita untuk mengkaji itu? Jadi kalau kita sudah menemukan gap antara dua variabel dan gap itu disebabkan karena secara teori sebenarnya pengaruhnya, tetapi
dalam faktanya secara signifikan empiris kok tidak signifikan ya kenapa? Itu menjadi alasan mereka untuk bisa menghadirkan variabel intervening, variabel yang memediasi. Jangan-jangan pemimpinan itu memang pengaruhnya tidak akan kena langsung, tetapi harus oleh variabel lain. Apa itu? Motivasi. Ya. Motivasi kekuasaan pengaruh pada kekuasaan. Jadi ada tanah. Kan itulah di dalam bab ini kita bahas itu secara bersama-sama. Karena memang punya kaitan yang sangat. Nah, terlihat bahwa sekarang ternyata hubungan antar variabel itu berupa jaringan. Jadi kalau kita mengkaji nanti variabel SDM itu ya mustahil mereka saling bebas, pasti saling. Nah dari situlah maka tolong nanti itu modelnya dikaji dengan benar sehingga bisa kita gambarkan model hasil kajian menurut teori dan hasil penelitian terdahulu, tidak menurut preferensi peneliti ya. Kebanyakan kan gitu. Model dibangun berdasarkan preferensi peneliti, maunya ya semaunya peneliti saja. Ini dianggap ada bebas, sehingga gambarnya itu ini dikerja. Ini ya. Nah ini kemungkinan pasti dan luasan. Nah, kalau model seperti ini, jadi model itu dibangun dengan referensi peneliti. Kalau modelnya salah, tidak ada yang bisa dilakukan. Kenapa? Karena kita berpijak tidak berdasarkan kebenaran ya. Nah, sekarang apa hasil-hasil temuan terakhir terkait dengan ini? Betul bahwa ternyata motivasi, kalau ini saya belum cermati dengan belum banyak saya cermati, tapi motivasi itu ternyata memang memediasi pengaruh banyak hasil penelitian yang menunjukkan ke arah sana. Artinya apa? Penelitian itu tidak serta-merta meningkatkan tetapi melalui variabel lain. Nah, demikian juga motivasi dan kepuasan kerja. Artinya seorang pemimpin harus bisa memotivasi dan harus bisa meningkatkan kepuasan kerja. Bagaimana caranya? Banyak yang bisa ditempuh. Karena kepuasan kerja ini relatif. Ya. Kalau kita bicara kepuasan kerja, bisa saja layanan yang sama. Si A puas, si B tidak puas. Kenapa begitu? Kenapa ya layanan yang sama? Bakso yang sama, si A puas, si B tidak puas. Kuliah yang sama di Borobudur, si A puas, si B tidak puas. Padahal layanannya sama. Kenapa? Selera. Kalau kita bicara kepuasan, itu penekanannya adalah bergantung pada semakin tinggi ekspektasi, susah puasnya dia. Semakin rendah ekspektasinya, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah janji-janji.
masuk pasca Borobudur akan mendapatkan laptop, akan mendapat yang satunya tidak dijanjikan. Kenyataannya kemudian tidak mendapatkan. Otomatis dijanjikan itu pasti nggak puas, ya. Karena janji-janji yang tidak direalisasi. Nah, ini membawa arti bahwa kalau kita sebagai PR dan suatu organisasi, hati-hati. Karena kita akan mengejar kepuasan konsumen, lah. Apa yang mesti kita lakukan? Berilah janji-janji sebatas yang memang mampu direalisir. Banyak perusahaan-perusahaan yang memberikan janji-janji di atas kemampuannya dan tidak direalisir. Itu menjadi bumerang, menjadi tidak puas. Konsumen menjadi lari. Seandainya pihak itu tidak bicara seperti itu, mungkin dia puas. Karena tidak tertipu oleh janji-janji manis tadi. Ya. Oke. Nah sekarang dalam prosesnya gitu, apa sih yang terjadi? Ya. Jadi ini kan hasil pengaruh, uji pengaruh ini itu membawa implikasi yang berbeda. Dan kasusnya setiap organisasi berbeda. Jadi bisa saja kita meneliti variabel yang sama, tetapi objek yang berbeda, hasilnya berbeda. Dan nanti implikasinya berbeda. Satu contoh, saya sederhanakan, pengaruh langsung kepemimpinan terhadap kinerja di sini tidak signifikan. Di sini signifikan. Nah, kalau ini kan berarti dia mediasinya tidak penuh. Artinya apa? Kepemimpinan bisa juga secara langsung meningkatkan di samping melalui paham. Jadi silakan nanti kalau jadi pemimpin dari sebuah organisasi gitu, dikaji. Nah, hasil kajian itu nanti akan melahirkan implementasi manajerialnya seperti apa. Berbeda-beda antara organisasi satu. Nah, ini kita anggap, oke, silakan ditanyakan terkait dengan tempat variabel. Nah, ini ke model yang lain. Nah, Habisnya mau ada presentasi lagi tempat lain, jadi kayak udah. oh gitu. Oh, sudah ada. Oke. Yang kita diskusikan, silakan. Kalau ada pertanyaan terkait dengan kemungkinan motivasi kerja dan kekuasaan. Mau nanya Pak, tapi ini di luar SDM loh Pak. Ini lebih ke statistik Pak. Kan kalau kita pakai model yang kanan, berarti kan yang kita kaji pengaruh kekuasaan kepemimpinan. Berarti yang kita kaji kepemimpinan ke kinerja, terus motivasi kinerja, terus kepuasan kerja ke kinerja tuh Pak. Nah kalau yang model ini berarti kita kaji juga antara kepemimpinan ke pengaruhnya ke motivasi juga ya Pak. Oh. Jadi misalnya kalau kita sekarang bicara secara statistik. Ini model ini hubungannya semuanya hampir mustahil sebenarnya hubungan ini dilakukan.
Kenapa? Karena analisisnya mereka lihat mudah katanya. Itu bukan suatu kebijakan yang benar ya. Jadi dia membangun model yang salah hanya karena pertimbangan nanti analisis itu. Ya kan? Jadi model yang menjadi penentu utama dalam suatu kebijakan tetap hubungan antara dan secara teori ada yang buat ini juga ada. Kalau ada, jangan dinafikan, jangan dihilangkan. Harus tuliskan itu ada. Di sini kan sudah salah satu. Maka dari sini bebas. Ada itu garisnya. Dan itu ada. Ini juga ada yang iya, dan kebanyakan kita gini. Nanti analisanya apa? Regresi berganda, tidak berganda, bayangkan. Enak betul regresi linear berganda. Oh, jadi salah. Dulu pernah ada kasus. Referensi peneliti, keinginan peneliti saja, tidak berdasarkan kebenaran. Kalau seperti ini misalnya, ini rumusan pertanyaan, rumusan masalahnya ada 4 ya. Apakah ini berpengaruh ini? Apakah ini bersama 4 ya? Berpengaruh dengan ini kan? Kalau di sini banyak 6. Apakah ini 1, 2, 3, 4, 5? Apakah ini memediasi? Nah, apakah ini memediasi? Sehingga analisisnya di sini adalah analisis minimal, analisis 1, part analysis. Nah, part analysis itu mengkaji pengaruh langsung dan tidak langsung. Jadi ini nanti kita tahu kepindahan pengaruh langsungnya ke motivasi berapa ya. Kinerja itu ada 2, pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Bisa dihitung. Sehingga pengaruh totalnya berapa? Kepemimpinan itu bisa langsung, bisa tidak langsung melalui motivasi, bisa tidak langsung melalui motivasi. Sehingga kita bisa tahu kepemimpinan itu pengaruh totalnya terhadap kita. Nah, sekarang bagaimana sih mekanisme kerjanya dari mediasi itu ya? Itu mereduksi pengaruh langsung. Kalau kita analisis, ini kan akan kita pecah menjadi 1, 2, menjadi 3 substruktur. Ini dipecah menjadi 3. Kenapa saya katakan 3? Pemecahan itu berdasarkan variabel endogen. Variabel endogen ada 3. 1, 2, 3. Variabel yang terima, variabel yang bisa ada panah masuk ke situ itu. Ya. Ini kan gambarnya di sini ada error 1, ini masuk sini, error 2, masuk sini, error 3. Gambar lengkapnya ini ya. Variabel endogen. Ini endogen semua kan? Karena ada panah yang masuk ke situ. Nah, ketika variabel endogennya motivasi, ini substruktur 1. Substruktur 1 itu kemungkinan ke motivasi. Substruktur 2 itu kemungkinan ke kepuasan kerja. Substruktur 3 itu motivasi, kepemimpinan, dan kepuasan kerja.
Nah ini langsung semua. Ini regresi linear. Jadi sebenarnya analisis jalan itu terdiri dari beberapa regresi linear. Jadi kita bisa tahu juga pengaruh parsialnya, pengaruh di berbagai SPSS ada koefisien beta. Itu sama dengan R-nya korelasi. Ya. Jadi kita tahu pada akhirnya ini ada angka-angka gitu, angka-angka koefisien beta tadi, dan ada signifikansinya. Gitu. Jadi bisa kita analisis. Tanya. Oh, berarti kalau misalnya yang sebelah kanan ini parsial semua ditambah 2 yang kalau mediasi. Kalau misalnya kita bikin kuantitatif, pertanyaannya itu jadi ada 7 sub ada 7 ya, Pak? Ada 7 rumusan masalahnya. Dan ini yang benar. Karena modelnya dibangun berdasarkan kebenaran ilmu. Kalau itu tidak ada. Soalnya berbeda, ya, sangat berbeda. Ini saya tambah garis saja, 1 di sini, nilai yang berbeda. Berubah. Nilai koefisien betanya sudah berubah. Ya. Oke. Baik. Ada lagi pertanyaan terkait ini? Ada ya. Jadi itu adalah perkembangan hasil penelitian empiris terakhir terkait dengan variabel-variabel yang kita. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan bahasan kedua ya. Komunikasi. Ya, silakan. Bisa. Ya baik Pak Sugianto yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta rekan-rekan yang saya sayangi. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu komunikasi dan komunikasi organisasi. Nah, sebagai makhluk sosial, komunikasi adalah salah satu hal penting dan biasa kita lakukan. Aktivitas komunikasi ini diperlukan untuk membuat kita tetap dekat antara satu sama lain, serta memperlancar antar hubungan baik keluarga, teman, maupun anggota organisasi. Nah, kalau pengertian komunikasinya sendiri, kalau menurut KBBI itu, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan maupun berita dari 2 orang atau lebih agar pesan yang diberitakan tersebut bisa dipahami oleh orang. Kalau misalnya menurut Jens dan Kelly, komunikasi adalah suatu proses serta menerima simbol atau pesan dari seseorang atau lebih agar pesan tersebut dapat sampai dan dipahami oleh pendengar maupun lawan bicara. Kemudian dilanjutkan dengan fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi yang kita bahas pagi ini ada 4, yaitu yang pertama sebagai alat kendali. Nah, sebagai alat kendali berarti komunikasi maka perilaku individu dapat dikontrol dengan penyampaian aturan yang harus dipatuhi. Kemudian yang kedua untuk alat komunikasi. Komunikasi yang baik dan persuasif dapat meningkatkan motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu.
Menyampaikan informasi yang dapat diraih dalam kehidupan akan membangun motivasi seseorang, seperti yang tadi dijelaskan sama Pak Sugi. Kemudian yang kedua, sebagai ungkapan emosional. Berbagai perasaan yang ada di dalam diri seseorang dapat diungkapkan kepada orang lain dengan cara berkomunikasi. Emosi ini bisa berbentuk perasaan senang, marah, kecewa, gembira, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah alat komunikasi itu sendiri. Dengan berkomunikasi, maka kita dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh orang lain atau kelompok, sehingga dengan informasi itu, maka proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan baik. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke proses komunikasi. Nah, mulai dari yang pertama, model komunikasi dari Aristoteles. Model ini merupakan model komunikasi pertama yang diterima secara luas di antara model komunikasi lainnya. Nah, model ini itu bentuk komunikasinya masih satu arah dari pengirim ke penerima. Sehingga dalam model ini titik beratnya ada pada pembicara atau dalam hal ini speaker dan bicara atau speech. Karena pembicara dipandang sebagai yang aktif dan berperan penting dalam proses public speaking, yaitu mengirimkan pesan kepada halayak. Dalam model ini, halayak digambarkan bersifat pasif dalam menerima pesan. Oleh karena itu, proses komunikasi dalam model ini berlangsung secara satu arah atau linier, yakni hanya pengirim ke penerimanya aja. Jadi kalau menurut Aristoteles itu karena tadi linier, jadi cuman dari pembicara atau si speaker itu dia mengutarakan pesan atau speech, kemudian dalam suatu situasi atau occasion kepada halayak yang dalam hal ini audiens yang kemudian menimbulkan dampak dan pengaruh atau efek. Kemudian kita lanjut yang kedua itu adalah model komunikasi Laswell. Kemudian menyampaikan message apa pesannya, kemudian melalui media itu bisa mikrofon atau kayak yang kita pakai ini Zoom gitu. Kemudian yang diterima oleh penerima pesan atau receiver atau siapa yang audiensnya. Kemudian dari receiver ini atau audiens ini menimbulkan efek yang tadi saya sebut feedback itu yang diberikan kembali kepada dari si penerima pesan kepada si pengirim pesan itu tadi. Kemudian dikembangkan oleh Shannon kurang lebih sama, cuman dari sumber informasi ke transmitter, karena ke transmitter atau kayak dulu tuh kayak Telegram, jadi ada penyandian pesan dulu, kemudian ke penerima yang didukung dengan penerimaan signal, karena pas kita mengirimkan pesan itu kita pakai penyandian pesan, pada saat penerima juga kita pakai penerimaan signal. Nah, pada saat pengirim pesan itu yang pasti kita pasti akan menemukan sumber gangguan, entah sinyal atau yang lain-lain yang mengganggu pesan yang akan dikirimkan kepada penerima, jadi tidak terlalu maksimal. Kemudian yang selanjutnya adalah model komunikasi Sham. Nah, kalau menurut Sham ini, komunikasi itu dimulai dari pengirim pesan atau yang disebut encoder yang mengirim pesan atau message kepada penerima pesan atau decoder yang kemudian secara bergantian mengirim pesan pada pengirim pesan pertama. Nah, model komunikasi ini yang dikembangkan oleh Sham ini kemudian yang menjelaskan peran si encoder dan decoder, pengirim dan penerima pesan, yang akhirnya dipakai model ini sampai sekarang. Jadi modelnya itu dari
encoding tadi pengirim pesan, kemudian ada channel atau tadi kan ini medianya ke si decoding ini penerima. Nah, kemudian si penerima ini akan jadi encoding lagi atau tadi timbal balik atau dia bisa nyampein langsung lagi. Kemudian ada channelnya atau medianya tadi ke si decodingnya ini. Jadi kalau penjelasannya itu pertama dari si pengirim atau sender, dia mulai komunikasi. Jadi dalam suatu organisasi, pengirim bertugas untuk mau komunikasinya kepada satu atau lebih banyak orang lain. Kemudian dipakai pengkodean atau encoding tadi. Jadi pengirim pesan ini pengkodean informasi yang akan disampaikan dengan cara menjebakkannya ke dalam serangkaian simbol atau isyarat yang dijelaskan oleh Shannon tadi. Kemudian jadilah suatu pesan atau message dalam bentuk fisik yang digunakan oleh pengirim untuk mengkodekan informasi. Pesan dapat berupa segala bentuk yang dapat dirasakan atau diterima oleh satu atau lebih. Kemudian penafsiran kode atau decoding tadi oleh si penerimanya itu tadi. Jadi proses di mana penerima menafsirkan pesan dan menjadikannya menjadi informasi yang berat baginya. Kemudian penerima atau receiver adalah orang yang menafsirkan pesan dari pengirim yang telah diterjemahkan oleh decoding tadi. Kemudian tadi pasti ada gangguan atau noise. Jadi itu adalah semua faktor yang mengganggu, membingungkan, dan mengacaukan proses komunikasi. Nah, setelah yang terakhir yang pasti ada umpan balik atau feedback. Jadi kebalikan dari proses komunikasi yang menyatakan reaksi terhadap komunikasi dari si pengirim. Kemudian dilanjutkan ke komunikasi organisasi. Nah, kalau menurut beberapa ahli itu, yang pertama ada Goldhaber, sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam satu jaringan yang berhubungan yang bergantung oleh sama lain. Kemudian yang kedua, kalau menurut Dan Kelly itu suatu proses yang dilakukan melalui seorang atau komunikator yang menyampaikan stimulus. Kemudian selanjutnya, kalau menurut Run Lotlo, suatu program komunikasi pada kajian bidang public relation mengenai hubungan internal serta hubungan pemerintah dan hubungan investor dalam organisasi. Kemudian kalau menurut Devito itu, komunikasi organisasi merupakan sebuah usaha mengirim serta menerima pesan baik dalam kelompok formal maupun informal dalam suatu organisasi. Sehingga dapat disimpulkan, komunikasi organisasi adalah sebuah proses stakeholder di organisasi itu. Kemudian dilanjutkan ke proses komunikasi. Proses komunikasi ini yang tadi misalnya dimulai dari atasan, berupa lisan dan tulisan, dia bertukar informasi, berbentuk nasihat, pertimbangan, dan informasi itu tadi. Kemudian lanjut ke manajer atau pemisah, dia jadi menginstruksikan pengarah lisan dan tulisannya. Kemudian ke bawahan. Habis itu dari manajer ini juga bikin laporan tulisan ke atasan. Kemudian dari bawah ini dia bikin laporan dan tulisan juga sebagai laporan ke si manajer ini tadi. Nah, dari gambar samping dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi dalam organisasi adalah bagaimana cara yang ditempuh oleh komunikator agar dapat terciptanya pertukaran aspek-aspek komunikasi, dalam hal ini kognitif, afektif, dan psikomotor bagi komunikan atau si penerima pesan tadi. Sehingga terjadi suatu perubahan persepsi dari perilaku yang menimbulkan saling ketergantungan antara anggota dalam suatu organisasi dalam membina suatu kerjasama yang baik. Kemudian selanjutnya adalah jenis komunikasi organisasi. Jenis komunikasi organisasi ini ada dua, yaitu internal dan eksternal. Nah, yang pertama kalau komunikasi organisasi internal ini, yaitu komunikasi yang fokus kepada interaksi serta upaya untuk membangun atau menguatkan relasi antar sesama anggota organisasi tersebut. Jadi
persuasif yang memberi perintah yang mana fungsi ini dilakukan oleh pemimpin organisasi untuk mempersuasi anggotanya atau mempengaruhi anggotanya. Kemudian ada fungsi integratif yang mana ini sebagai penyediaan saluran atau hal yang dapat mempermudah anggota organisasi untuk melakukan dan melaksanakan tugas tertentu dengan baik. Kemudian selanjutnya itu adalah konsep dari organisasi, komunikasi organisasi. Nah, konsep dari komunikasi organisasi ini ada 7, yaitu yang pertama proses. Nah, konsep proses ini dibutuhkan agar dapat menciptakan dan menukar pesan antara anggota karena organisasi merupakan sebuah sistem yang terbuka dan dinamis. Konsep ini akan berjalan terus-menerus untuk dapat mencapai dan menciptakan tujuan baru yang dirumuskan organisasi tersebut. Kemudian konsep yang kedua adalah pesan. Nah, terjadinya proses pertahanan dan menerima pesan dalam komunikasi organisasi, dapat aspek pesan di dalamnya yang penting dalam suatu organisasi tersebut. Nah, pesan tersebut harus benar-benar diperhatikan bagaimana cara mengirimnya, menerimanya, sehingga pesan atau informasi tersebut diterima oleh baik oleh individu lain dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian konsep yang ketiga adalah jaringan. Nah, jaringan merupakan gambaran besar atau organisasi yang di dalamnya terdapat individu yang membentuk jaringan, baik di dalam maupun di luar organisasi untuk menjalankan fungsi jabatannya masing-masing. Kemudian ketergantungan. Nah, suatu organisasi memiliki hubungan yang menghubungkan jaringan satu ke yang lainnya. Hubungan manusia di dalam lingkungan menjadi salah satu konsep penting yang diperhatikan. Biasanya lingkungan dapat dibedakan menjadi lingkungan internal, yaitu karyawan, staf, golongan fungsional dari organisasi, dan komponen organisasi lainnya. Nah, komponen organisasi lain ini seperti tujuan dari organisasi, produk dari organisasi itu sendiri, dan lain sebagainya. Kemudian untuk eksternal diantaranya adalah pelanggan atau customer, pesaing, dan teknologi. Kemudian konsep yang terakhir adalah ketidakpastian. Meski memiliki tujuan kuat, suatu komunikasi organisasi juga memiliki konsep di mana hadir ketidakpastian itu sendiri. Nah, untuk mengurangi faktor tersebut, maka suatu organisasi harus menciptakan dan menukar pesan dan melakukan penelitian untuk mengembangkan. Satu hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan komunikasi. Tentunya ketika kita berkomunikasi itu kan inginnya apa yang kita sampaikan itu ditangkap secara efektif. Artinya apa? Tidak salah paham. Apa yang kita maksudkan ditangkap secara jelas dan seperti apa yang kita maksudkan. Tidak hanya itu, kita juga berharap nanti mendapatkan respon yang positif. Dan ingat bahwa kita itu kalau berkomunikasi kan tidak seperti tidak. Kita tahu bahwa manusia itu adalah yang karakteristik. Apa yang kita pahami bahwa dalam diri manusia itu ada dua sisi yang berjalan bersama. Apa itu? Logika dan nah, setinggi apapun intelektualitas seorang biasanya ya, itu kalau perasaannya menolak, itu logikanya jeblok. Itu yang seringkali terjadi. Dan itu dulu di luar nalar saya. Oh, dia kan besar, mestinya tahu lah mana yang benar dan mana yang salah, mana yang masuk logika, mana yang tidak. Gitu. Tapi ternyata tidak juga. Itu saya alami berkali-kali.
tidak dengan satu orang, tapi dengan banyak. Ketika saya tidak bisa masuk ke sisi perasaannya, atau perasaannya itu menolak, atau disebut berpikir, maka apapun yang saya sampaikan, sebenarnya apapun, tolak. Jadi ini artinya apa? Bahwa kita depan ketika berkomunikasi harus juga melihat sisi perasaan orang. Dia lagi mood, lagi sebel, itu harus kita cermati. Ya. So, kalau tidak memperhatikan itu, bisa saja sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat berharga ke depannya, jadi rusak karena kita salah menyampaikan saatnya yang salah. Jadi harus tahu kapan. Memang secara umum pria itu lebih dominan logikanya daripada secara umumnya. Tapi baik pria maupun wanita sama-sama dia punya dua sisi itu yang harus kita hargai. Pesan saya ketika kita berkomunikasi kita bisa masuk dua sisi itu dengan sepertiga tolak, terutama dari sisi perasaan. Oke, baik sekarang coba kita bahas apa yang disajikan di sebelumnya tentang komunikasi. Silakan. Yang memang materinya susah bukan? Maka itu ketika kita bicara materi-materi yang kita bahas di kuliah dan nilai tambah. Presentasi teori tadi itu kemudian dari komunikasi macam-macam. Untuk yang komunikasi agar itu termasuk teori komunikasi jaringan. Jadi Ini Mas tadi komunikasi Shaman itu terakhir yang Shaman terakhir paling terakhir fungsi komunikasi. Bentar. Lewat. Yang ini nih, konsep komunikasi. Iya, tadi yang awal ada ada order ada apa gitu teori siapa? Ini kan yang apa model Charm tadi. Nah ini ilustrasinya yang ini. Yang kayak email, SMS, itu Charm. Itu soalnya kalau yang dua pertama itu dia lebih ke linear. Yang tadi kayak yang Aristoteles sama Larswell ini kan bedanya cuma satu arah, Pak. Iya, bedanya kalau Aristoteles ini dia nggak memakai ada gangguan atau feedback. Nah, cuman kalau yang komunikasi Larswell itu udah mulai ada efek sama ada sumber gangguan ini di bawah kelihatan. Kalau telepon termasuk ke Bukan, yang ini yang Sharp. Karena kalau kita lihat ilustrasinya, kalau telepon itu kan udah mulai dua arah. Ya. Kalau yang
yang tadi itu lebih kayak kalau kita lagi seminar, lagi khutbah Jumat itu kan lebih ke komunikasi satu arah. Jadi si penerimanya itu cuman denger aja, nggak bisa ngasih feedback balik ke apa? Maksudnya nggak bisa jadi tadi tuh yang bawah itu kan ada encoding. Dia cuma bisa jadi si decoding, nggak bisa jadi encoding. Mungkin Pak. Ya, jelas. Kan kalau misalnya kita biasa ada pemimpin di bawahan Pak. Pemimpin kita ini mengutarakan pendapat yang salah kita tahu Pak. Cuman kita sebagai bawahan kita kan mau mengkritik pemimpin, tapi kita tahu posisi kita bawahan. Gimana caranya supaya kita mengkritik tetapi tidak membuat perasaan sang pemimpin tersakiti. Jadi yang kayak Pak bilang tadi kita akan ditolak mentah-mentah ketika perasaan mengatakan kita. Gimana? Soalnya dari yang saya dapat juga Pak di proses komunikasi itu kan ini yang kalau nggak ketutup itu kan ada kotak yang sebelah kiri itu kan bawahan Pak. Nah dari atasan itu nggak ada jalurnya Pak, bawahan. Jadi ini dari atasan dia ngasih apa bentuknya kayak nasihat, pengembangan informasi dan pertimbangan. Nah, itu dia nggak ada jalurnya untuk ke bawahan Pak, dia ada jalurnya ke manajernya. Tapi bukan harus ada tidak tahu harus ada dong. Tapi kalau ada mereka bawahan itu nggak begini. Tapi kalau dalam satu proyek itu kan ada forumnya biasanya. Dan dibuka baru forumnya. Ada pertanyaan atau ada yang gitu biasanya begitu. Nggak ada yang arah ini nggak ada. Itu namanya interview bangun. Tapi kalau dalam proyek atau suatu tim pasti ada forumnya dan ada sesinya. Jadi nggak mungkin atasannya ya bawaan langsung ngomong Pak bapak kan nggak mungkin. Nggak ada. Cuma dengar saya. Iya. Harus ada forumnya, ada sesinya, sehingga ada hak suara atau hak pendapat atau ada hak itu dari bawaan untuk mengajukan ke atasan. Yang saya tahu sih begitu. Jadi memang semua itu ada seninya ya. Ya, karena kita berhadapan dengan hakim ini tadi. Tidak dibukti terkait dengan menurut kebijakan pimpinan itu kurang tepat. Termasuk kayak juga salah tapi ngomongnya kurang tepat. Itu memang benar. Biasanya ya dilakukan di kita. Ketika kita mengkoreksi orang dan mungkin akan pada kasusnya seperti itu dapat disampaikan ke pimpinan langsung karena kalau dia memang dia pada itu saya sangat bertobat. Kemudian beliau yang akan menyampaikan secara personal. Kalau dia memang ingin kita atasnya langsung, ya mungkin kita mendapat waktu diskusi. Biasanya itu lebih mudah diterima, sehingga orang lain tidak tahu kalau apa yang disampaikan itu salah. Saya rasa itu lebih mudah diterima untuk masyarakat kita, ya. Misalnya seperti kita tahu kalau di apa ya, mereka memang lebih suka frontal. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Nah sekarang ini saya ingin Bapak kan punya organisasi bekerja. Coba identifikasi apa sih kekurangan, artinya kelemahan komunikasi dan bagaimana? Biasanya kemampuan karyawan itu tidak rata-rata Pak komunikasi. Jadi biasanya kalau saya itu untuk memperkuat supaya komunikasi itu berjalan dengan baik, kita bikin notes ditambah. Kadang-kadang komunikasi kita gini pas saat itu mungkin dia rekod, dia komunikasikan jelas, tapi 1 jam setelah itu mungkin ada orang yang bisa langsung lupa. Makanya aku selalu bilang begitu komunikasi itu selesai, tolong
Karena memori orang beda-beda, tingkat intelijensinya beda-beda. Kadang komunikasi kita tidak. Nah, kalau kita banyak ke, saya gitu saya untuk menggunakannya. Tapi kalau Itu ya. Oke, ada masalah lain terkait dengan komunikasi? Yang tadi disampaikan partikulat ini, kadang kita menyampaikan ke atasan yang komunikasinya agak sulit itu orangnya yang misalnya takut atau orangnya nggak mau mendengarkan saran dari anak buah. Nah, itu dalam mengatasinya mengatasinya geser atasannya lah. Memang pada akhirnya semua itu tidak ada yang saklek. Semua situasional. Semuanya situasi. Nggak ada tuntutan harus begini. Tergantung situasinya. Bisa jadi kita itu mungkin terkadang bisa jadi menguatkan di depan umum itu yang efektif. Itu tergantung bagaimana pemimpinnya. Ada pemimpin tertentu yang memang ya suka terbuka dia. Udahlah, sampaikan saja. Ya kalau seperti itu akan lebih cepat, lebih efektif. Jadi semua itu situasional. Tadi yang saya sampaikan itu kalau kita memperhatikan orang-orang karakter orang timur ya, orang timur itu dia tidak mau koreksi orang. Tapi kalau kita soal bicara yang nggak ada orang tahu, masuk di sini dulu gitu. Jadi kalau dia dalam rapat, ya, nah setelah itu baru kita akan temui diskusi. Dan bicara berikutnya, jadi itu yang terjadi di kita. Jadi nggak pernah ada forum pimpinan itu salah. Kalau salah dengerin aja. Tapi dari itu saling colek ya. Nanti baru kita sama dengan pimpinan juga. Kalau kita tanya kayak apa yang paling pas, dan situasi seperti apa gaya pimpinan itu Pak. Jadi perannya adalah jelaskan masing-masing pimpinan dan dalam situasi apa. Nah, terkait dengan komunikasi ini, coba identifikasi permasalahan komunikasi yang bagaimana. Jadi Bapak cara tampaknya ada satu yang kelewat yang saya pas jelas ya tugasnya ya hanya itu. Jadi kan ada dua versi. Nanti di e-learning akan saya sesuaikan dengan itu dan silakan di. Tapi yang kemarin Semua. Oke, saya nggak mau merugikannya. Saya tawarkan juga yang berusaha atau yang
Baru ya? Nggak apa-apa. Situasional, Pak. Takutnya kita pakai lidah terlalu pakai rasa. Terus ada dua. Jangan bebas tuh kalau ini kan. Bukan kalau ini, iya. Beda-beda ini ya. Maka itu, jadi saya cermati teman-teman kok beda. Oke, saya bicara kepuasan kerja, termasuk juga kepuasan konsumen. Kalau kita bicara di marketing kan, penting sekali kepuasan konsumen. Tapi kajian, walaupun ini penting, ya, walaupun ini penting, itu akan tanggung kalau kajian kita itu hanya sebatas pada kepuasan. Ujung dari kepuasan itu apa? Loyalitas. Jadi kalau kita meneliti kepuasan pelanggan saja nggak cukup. Kenapa? Tidak dijamin bahwa pelanggan yang puas itu loyal. Sementara yang kita cari adalah pelanggan yang loyal. Ini termasuk kajian. Tapi untuk kepuasan kerja nampaknya lumayan, itu sudah akhir lah gitu. Nah, kepuasan kerja seperti kita ungkapkan biasanya memang terindikasi dari apa? Keluar masuknya karyawan. Kalau banyak yang keluar itu menunjukkan nggak puas. Nah, sekarang tadi saya sampaikan bahwa kepuasan kerja ini menjadi relatif karena sebenarnya ini ditunjukkan oleh harapan. Harapan itu menjadi pembagi ya. Nah, ini apa? Ini adalah kesan atau realita yang selama realitanya lebih besar dari harapannya, pasti. Tapi kalau realitanya kurang, lebih kecil dari harapannya, tidak pasti. Sementara ini banyak faktor yang mempengaruhi tadi. Masa lalu, kemudian karakter pribadi, kemudian janji usaha. Jadi ini harus dikelola. Jangan dibiarkan harapan itu melambung tinggi. Harus dikelola sebatas yang mendekati realitas. Agar apa? Agar puas. Sekarang kalau kita bicara, siapa sih yang harus dipuas dalam suatu rangka? Taruhlah kita mengkaji organisasi bisnis ya, organisasi yang berorientasi profit gitu, kan banyak ya. Taruhlah kita bicarakan, kita sedang pihak mana yang harus dipuaskan? Mahasiswa kah? Atau di universitas itu mahasiswa ya, ini kita maka stakeholder-nya semua. Yang utama misalkan ini ada mahasiswa, ini ada dosen, ya, ada mana yang harus kita puaskan dulu? Mahasiswa. Ini Pak. Mahasiswa. Ya. Mungkin nggak puas.
Nggak mungkin. Nah, begitu. Kita nggak bisa memuaskan itu. Jadi yang memuaskan ya, yang berinteraksi langsung. Ekonomis itu bagus. Kalau itu nggak puas, dia tidak akan berikan yang terbaik. Jadi dia maksudnya puas. Ini kapan? Belakangan. Belakangan. Ya. Jadi tadi masalah selalu benar, selalu menyampaikan bahwa organisasi yang cerdas, yang memilih melepaskan suatu organisasi. Yang kemudian yang itu berhasil langsung dengan organisasi. Dia akan menjadi yang terbaik. Layanan yang terbaik. Dan di sana disebutkan pemilik paling belakang. Paling belakang. Jadi itu ya usaha. Oke. Tentang kepuasan ini itu ada kajian khusus. Dan ini memang praktis betul. Ini apa? Kalau kita sudah mempelajari kepuasan, itu ada analisis khusus yang karena analisis kepuasan. Bisa analisis kepuasan. Ada apa? Bisa analisis kepuasan pelanggan. Yang mana dulu nih? Analisis kepuasan pelanggan misalnya. Orientasinya analisis bisnis. Analisis kepuasan pelanggan. Jadi pada analisis kepuasan pelanggan ini adalah suatu penelitian tersendiri. Tidak pakai uji hipotesis, karena deskripsi. Dan tesis saya ini, saya mau pro haji, Pak. Saya pilih kenapa? Karena saya melihat ini adalah penelitian yang tidak susah, tetapi langsung memberikan manfaat yang kita di suatu perusahaan. Apa keuntungannya? Perusahaan itu nanti jadi tahu layanan-layanan mana yang masih ada dan bagaimana cara ada. Ini pada ada analisis kepuasan pelanggan ini, nanti pada akhirnya kita akan terbitkan kuesioner yang diukur dari dua sisi. Yang pertama adalah realitas, persepsi realitas, persepsi kinerja ya, persepsi kinerja. Itu maksudnya adalah kenyataannya menurut konsumen. Persepsi realitas ini adalah ini. Ini kita tambahkan dengan G. Nah, di sini ini item penilaian, item penilaian pelayanan. Maksudnya adalah pelayanan yang dinilai. Nah, kemudian di sini adalah tadi harapan. Ini. Nah, dulu sama saya pakai teori yang lama itu yang pertama tadi yang tangible, era. Di layanan itu kita bagi dalam 5 indikator. Ini layanan yang nampak, yang terlihat secara fisik, misalkan fasilitas gedungnya seperti apa, fasilitas parkirnya, fasilitas
nampak. Ini empati, perhatian khusus perusahaan pada konsumen. Kalau ini reliability, keandalan dia dalam melayani. Ini responsibility. Daya tanggap kalau ada keluhan-keluhan. Dan ini asuransi. Keyakinan keamanan, jaminan keamanan. Kalau dulu misalnya satu dari legalitasnya, maka legal pasti menjaga keamanan. Nah, ini diukur dari dua sisi. Menurut konsumen ini penting. Harapannya itu diukur dari tingkat kepentingan. Sedangkan di sini diukur dari tingkat kepentingan itu kita bedakan jadi kayak sekali kecil 1 sampai 5. 5 itu sangat penting karena diharapkan tinggi. Jadi kalau orang berharapannya tinggi di situ, berarti dia itu menganggap itu hal yang penting. Nah, ini realitanya, kinerjanya kayak apa? Misalnya, bangunan gedung, menurut saya sebagai konsumen itu skalanya 4. Artinya apa? Dari tidak penting menjadi sangat penting, kalau 4 ini penting. Kalau 4 itu sedang. Maaf. Harapannya itu tingkat kepentingannya. Menurut saya gedung itu nggak terlalu penting lah. Jemaah haji itu ya, saya kasih 3 saja. Sedangkan gedungnya bagus itu, nilainya 4. Berarti fasilitas gedung itu termasuk puas ya. Kenapa? Realitanya lebih tinggi dari harapannya. Ini kemudian kita scatter plot. Kita buat Y, X. Ini adalah harapannya. Ini kinerja. Kemudian masing-masing kita plot. Kita plot ini. Ini adalah rata-rata Y-nya. Ini rata-rata X-nya. Ya. Nah, ini kita dapatkan 4 kuadran. Ini adalah hal-hal yang dianggap tidak penting dan nilainya rendah. Ini hal-hal yang penting, nilainya rendah. Baik. Tidak puas. Nah, ini hal-hal yang dianggap tidak penting, tapi nilai secara baik. Lebih rendah. Ini penting dan memang belajar. Jadi ini pertahankan. Mana yang bahaya? Yang dianggap penting, tapi nilainya jeblok. Mana penting? Ini penting nilainya jeblok. Jadi pada akhirnya kita mendapatkan 4 kuadran. Yang pertama adalah pertahankan, itu memang dianggap penting dan dilayani secara baik. Kemudian prioritas itu hal-hal yang harus mendapatkan prioritas pertama untuk segera ditingkatkan kinerjanya. Kenapa? Karena dianggap penting, tapi nilainya jeblok. Kemudian di sini adalah yang tidak penting. Yang tidak penting, tapi dilaksanakan secara baik. Excellent. Dan yang ini berlebih.
Jadi pada akhirnya kita bisa kelompokkan layanan itu ke dalam empat macam berdasarkan kuadran, sehingga bisa kita tempuh bagaimana ke depan apa yang ditingkatkan. Berlebih itu maksudnya dia dianggap tidak penting untuk salahnya. Berlebih itu tidak penting, tetapi pilihannya sangat baik. Berarti di sini ya. Tidak penting berarti X-nya rendah di sini. Tapi pilihannya sangat baik, itu berlebih. Berlebih itu yang excellent itu oke, benar, excellent. Kalau pegawai layanan publik gitu kan, mereka mengejar yang excellent. Artinya apa? Terpukau. Wah, ini dapat kita ini melebihi ekspektasinya. Dulu istilahnya berlebih. Kalau di sini memang rendah, ini prioritas utama. Ini prioritas bukan utama. Jadi yang D-nya rendah itu prioritas semuanya, tapi utama bukan utama. Nah dari situ kita jadi tahu layanan apa saja yang harus kita tingkatkan agar naik. Jadi sangat praktis hasilnya. Nah waktu itu saya modelasi, artinya apa? Saya analisis ini menurut modelingnya. Saya bedakan menurut kelompok umur. Saya bedakan menurut jenis ekonomi. Karena bisa jadi katanya berbeda. Ternyata kalau kelompok umur itu berbeda antara umur yang tua sampai muda. Yang muda gedung harus dong, terus bagus fasilitas. Yang nggak tahu nggak penting, yang penting pembimbing yang benar atau enggak gitu. Kalau muda-muda paling badan udah tangan. Dan memang benar. Dengan begitu maka perusahaan bisa memberikan layanan sesuai dengan karakter. Kalau yang muda ini ya, kalau yang tua ini ya. Nah, dan ini bisa dilakukan sehingga hasilnya itu kalau bisa diterapkan. Dan ini termasuk bisa menjadi salah satu silakan dikaji, tetapi jangan sesederhana ini, tetapi ditambahkan analisisnya menurut apa? Bisa menurut kami, menurut apa? Jadi nanti sangat benar yang di ujung itu apa? Bukan ini pertahankan, kemudian kita ya. Ini adalah hal-hal yang penting itu menjadi tinggi. Harapannya. Saya suka kembali. Ini adalah kinerja. Kinerja ini adalah harapan. Jadi prioritas itu adalah pada kuadran di mana penting, X-nya tinggi, tetapi dilaksanakan secara rendah. Jadi yang paling tidak puas kan di sini nih. Item-itemnya ada di sini. Kenapa? Ini penting ini. Penting. Tetapi pelayanannya tidak baik. Sehingga ini yang ada di sini harus kita cermati pertama-tama untuk meningkatkan kinerja. Ini prioritas juga. Jadi setelah ini ke sini rutanya. Tidak menjadi prioritas utama karena memang dianggap tidak penting juga. Dipertahankan, kalau ini excellent. Apa yang bisa kita lakukan di daerah excellent ini? Kalau layanan biaya yang bisa dibilang, ya, karena dianggap bahwa itu penting. Dan ini sebenarnya bisa dilakukan untuk
tentu pada sehingga pada akhirnya kita bisa tahu prioritas layanan yang boleh diberikan tidak. Nah, untuk konsumen masih ada lagi yang perlu kita cermati. Bagaimana kita meningkatkan kinerja yang pada akhirnya akan berimbas pada kepuasan konsumen. Ada tahapan. Ada tahapan. Apa tahapan? Pertama, kita harus identifikasi dulu kebutuhan layanan konsumen itu seperti apa. Kita kan mulai sebanyak, misalkan ada 50 layanan. Dan menurut konsumen yang paling penting yang mana? Kita harus tahu. Yang kedua, ketika kita mengatakan pentingnya tadi itu harus seperti apa layanan itu? Dan itu harus diterjemahkan kepada front office sehingga mereka melayani sepertinya. Nah, kalau masih nggak puas juga, penyebab lagi, jangan-jangan PR-nya yang ngomong di luar yang mampu. Ya, harus menyesuaikan dengan kemampuan. Pak itu tadi tera ini apa? Empati. Empati. Oh, empati. Biasa. Ini apa teh? T-nya itu Tangible. Tangible. Tangible, empati, reliability, responsiveness, ini surat. Oke, saya rasa itu ya. Jadi saya berupaya untuk menjelaskan masing-masing variabel yang kita bahas sampai ke ranah penelitian. Banyak peluang yang bisa kita. Dan kalau sudah meneliti seperti ini, itu jangan kemudian digabung dengan hubungan antar variabel lagi ya. Kita mengkaji satu variabel. Hubungan antar variabel. Karena judulnya mungkin hampir sama, tapi kajiannya. Baik, sampai di sini. Eki apa? Pak, kalau misalnya variabel yang mesti dipertahankan itu mesti gimana? Kan itu berarti di atas rata-rata ya Y, di atas rata-ratanya X juga kan, Pak? Pertahankan maksudnya nggak usah dikotakkan, sudah pas itu. Oh. Pada layanan itu adalah layanan yang kita layani secara baik, sudah diterima secara baik oleh pelanggan karena pelanggan menganggap bahwa itu penting dan sudah dilakukan secara baik. Sehingga pertahankan dengan diturunkan kualitasnya, jangan diturunkan kinerja. Jadi bisa jadi yang di dalam prioritas tidak kita apa-apa, ya sudah yang di daerah pertahanan itu ya tetap seperti itu. Nah, misalnya Pak, kalau yang excellent ini Pak, Excellent. kan misalnya kalau kita lihat frontliner di bank nih Pak, nah misalnya service excellent-nya itu mulai dari si satpam ini, misalnya apa di kantor cabang kecil ya Pak, masih ruko-ruko gitu, misalnya dia bantuin apa karena ada 2 satpam, bisa satu jagain pintu, satu ngatur parkir atau misalnya bukain pintu si apa customernya. Nah, maksudnya tadi kan Bapak bilang kalau itu bisa dibikin efisiensi dengan mengurangi kos atau gimana gitu Pak. Misalnya nih Pak, pengurangannya di satpamnya ini dari tadinya yang jaga 2 jadi jaga 1 Pak. Nah, itu apa enggak ada yang berkurang ya Pak nanti pelayanan ya Pak? Kita kan berangkat dari kepuasan konsumen. Tapi kalau memang ini tadi saya katakan, kalau yang excellent ini membutuhkan biaya yang besar,
ada kesempatan kita untuk menguranginya. Karena mereka menganggap sebenarnya itu berlebih lah kayaknya itu. Dikurangi juga tidak menurunkan kekuasaan. Itu maksudnya. Oh, Ya, maksudnya. Ini kan sesuatu yang tidak penting, tapi dilaksanakan dengan sangat baik. Nggak penting itu, tapi melakukannya sangat baik. Ya. Saya kan, iya. ya sebenarnya baik saja sudah cukup. Ya kan, tapi untuk kepentingan persaingan gitu kan, ini menjadi sasaran supaya orang itu ekspor buat pelanggan itu wow ya padahal dia sebenarnya nggak begitu butuh. Nah daripada dengan mengetahui ini kita kan jadi tahu mana yang berlebihan, mana yang harus diinjak. Lebih baik dananya dialokasikan ke karena ini yang menyebabkan orang tidak puas. Apa sih? Kalau ini bisa dikurangi. Tapi kalau tidak berimbas pada biaya atau yang lainnya, silakan saja itu menjadi keunggulan. Jadi ya. Oke, itu beberapa implementasi dari harapan ini kok pakai kan bermanfaat. Tapi kan banyak orang kita tidak begitu. Belajar aja tahu. Jadi orang belajar itu ada orang yang belajar hanya untuk formalitas saja. Ilmunya nggak ada. Dia belajar ya sekedar ya terus. Yang dia kejar adalah gelar. Yang kedua, orang belajar dan belajar ya, tetapi tidak berubah perilakunya, tidak menyebabkan dia menjadi individu yang lebih baik. Orang banyak orang Indonesia itu. Coba sekarang kita antri di robot itu rata-rata robot lampu merah banyak sarjana. Ya kan? Jadi nggak ada perbedaan antara orang yang sekolah sama yang sekolah. Nggak ada beda. Artinya apa? Dia belajar tidak. Yang ketiga, orang belajar memang dibawa ke belakang. Menjadikan dia tahu ilmunya, dia perilakunya juga bagus. Tapi dia belajar itu untuk siapa? Dan untuk masyarakat. Dan yang keempat itu mumpuni. Dia belajar, dia tahu ilmunya, perilakunya bagus, dan diajarkan. Saya kira kalau kita Indonesia ya, yang dominan yang mana? Kayaknya nomor 1 dan nomor 2. Yang ketiga sudah sedikit. Yang keempat. Beda kalau di Jepang misalnya, kalau kita hujan itu hujan. Jadi apa? Data kita itu lupa ya. Kalau orang tidak apa-apa kalau kehujanan asal itu bukan susah. Kita bisa langsung. Ya memang budayanya beda. Kalau kita dengarkan gedung-gedung Jawa, itu enak untuk rakyat tidur gitu. Nah kalau Jepang misalnya, kan nadanya di bawah enak. Kalau kita itu nggak bisa tidur. Dan itu kelihatan bahwa mereka itu terpaku. Tapi kalau ditanya, kamu kerja apa? Akan tidur enak. Karena Indonesia jadinya enak. Aku udah hidup enak. Dibalik. Iya, dia bekerja keras agar bisa hidup enak. Kayak. Tapi kita, aku sudah lewat, aku udah lewat ya. Ya. Oke, ada pertanyaan terkait dengan ini? Pak, satu lagi sih Pak, kalau nanya Pak. Tadi berarti balik ke yang prioritas utama nih Pak. Kan tadi Bapak bilang kalau organisasi bisnis itu dalam penelitian yang lagi ini itu harusnya memprioritaskan kepada si frontlinernya ini Pak.
Itu kan dari segi marketing, Pak. Sementara kalau dari segi SDM-nya, justru yang di frontliner-nya ini seharusnya dibuat spesifikasinya seminimal mungkin supaya menghemat biaya, karena yang dia kerjakan itu daily, jadi turnover-nya itu nggak terlalu signifikan di kantor. Misalnya dalam hal ini kita bahas frontliner di ini Pak, frontliner di bank. Kan kalau dari segi SDM ya Pak, dari segi SDM kan dia hanya terima setoran, transfer segala macam, pokoknya melayani si kebutuhan si customer aja. Tapi kalau yang dibahas tadi di marketing sih justru si frontliner ini yang harus ditingkatkan, Pak. Nah, hari ini memenuhinya gitu loh, Pak. Nah, kalau kayak gitu sebenarnya yang harus diduluin kepentingan pemasaran atau kepentingan SDM? Itu terintegrasi. Kita bicara dari sisi kekuasaan langsung dengan nasabah dan frontliner, sehingga bisa dijamin bahwa layanan dari frontliner itu layanan dari kita layanan secara ya, bagaimana mereka bisa melayani secara bagus kalau mereka kuat, ya kan? Jadi itu yang perlu dipuaskan. Maksudnya, nah, bukan berarti kemudian bagian-bagian yang lain diabaikan atau tidak. Ini bukan bagaimana kita bisa meningkatkan kepuasan konsumen. Maka harus bisa dipastikan bagian-bagian yang berinteraksi langsung dengan pelanggan itu harus bagus, bisa memuaskan. Kalau kita ingin memuaskan customer, maka semua yang berinteraksi dengan customer harus bekerja secara baik sehingga bisa memuaskan customer. Mereka bisa bekerja secara baik kalau mereka sendiri puas. Hukum dasarnya kan gitu ya. Kita pastikan bahwa mereka puas bisa bekerja. Jadi karyawan tetap sama rendah ya. Lebih rendah. Yang itu dibebankan pada asosiasi. yang melihatnya lebih baik. lebih Dan mungkin dia seleksinya itu schedule kalau ya. dulu penetapan itu kan karyawan yang sekarang kan konsorsium. Ya, perusahaan itu berhati-hati dalam mengkayakan. Dipastikan itu bahwa dia memang benar-benar bagus, punya kualitas yang bagus. Akhirnya itu bisa punya kesempatan di hire menjadi karyawan. Saya sih pertimbangannya. Kenapa mereka pakai soalnya dari uji pendahuluan itu betul-betul nggak bisa dijamin hasil uji itu menunjukkan efek misalnya tampilan pertama itu seringkali bisa membuat keputusan jadi salah ya. Ini orangnya baru, tapi ternyata aslinya baru muncul setelah beberapa bulan kemudian. Karena itulah juga rekrutmen karyawan itu banyak sekarang ditempuh oleh jalur magang. Kan ada jalur magang BUMN 6 bulan itu nanti rekrutmennya lewat situ. Jadi bila dulu karakteristik orang dalam 6 bulan itu kalau memang bagus oke. Kalau memang dia betul jangan nanti itu lebih safe pengembangan. Jadi kalau Jepang itu yang saya tahu ingin mengembangkan karyawan itu dari bawah, asalkan dia punya karakteristik yang dia. Jadi kalau seseorang kaya di perusahaan Jepang, ya teliti itu, lalu sampai keluarganya dibutuhkan. Kenapa?
Karena nanti akan dikembangkan sampai akar. Berbeda dengan perusahaan barat, ya nggak usah lah membina karyawan, kita ambil itu saja. Nggak cocok, Anda ambil lagi. Gitu. Beda gaya rekrutmen karyawan. Nah, sebagai jalan tengah yang tadi pakai outsourcing, jadi kita tahu bagaimana kan outsourcing berapa tahun? 1 tahun. Nanti bisa diperpanjang. Dan perusahaan juga akan memberikan kesempatan kalau memang dia menghendaki dan mungkin. Jadi dengan demikian maka seleksinya menjadi sangat selektif ya. Hanya orang-orang yang memang diberdaki yang bisa masuk, sementara kebutuhan tenaga kerja akan terlayani dengan itu memang jalannya. Oke, masih ada? Minggu depan kita tanggal berapa? Menjaga 2 minggu lagi ya, 2 minggu lagi ya. Kita harapkan penyajiannya bisa disiapkan di awal. Inginnya sih bisa hybrid ya, tapi ya ini pertama kali ya masih penyesuaiannya. Jadi ini modelnya seperti ini Pak ya, setelahnya berhalangan bisa konten. Iya, tapi nggak kalau hybrid itu suasana di kelas ini bisa mereka betul, saya menulis ke tempat itu bisa mereka memang ada device yang khusus sehingga ya mahasiswa punya 3 pilihan, mau datang di kelas, mau online atau mau mencermati video. Pasti itu ya, jadi nggak ada lagi alasan nggak kuliah nggak ada itu sudah kita kasih semuanya. Mau datang ya kesempatannya ditanya langsung, kasih langsung. Oh iya. Ada kesempatan ya pakai ini video bermit atau zoom atau bisa direkam namanya. Direkam tadi. Oke, nanti mau saya kasih. Atau bisa di-upload di YouTube, di link YouTube-nya. Baik, ada pertanyaan?